Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Halo. Kita berjumpa lagi buat teman-teman. Hati-hati, pandemi masih ada ya. Selalu pakai maskernya, jaga jarak. Kita ini lagi jaga jarak nih, semeter. Dihalangi pohon. Iya. Nah, sekarang kita mulai season yang baru ini kita pakai sistem pengkocokan ala arisan untuk memilih temanya ya. Nah, ini sekarang ada tema mungkin apa aja dalam sini? Nggak tahu, nulis Pak. apa aja Lupa. sih? Gue nulis apa, lu nulis apa, gue Iya, juga lupa. Ya, pokoknya kita masukinnya ke dalam sini. Iya, nanti dipilih secara random biar nanti kita Harnas yang milih ketahuan ya. randomnya. Karena saya yang milih soalnya kalau saya yang milih nanti suka aneh gitu pilihan. Ini kotaknya nggak di endorse ya, jadi kalau ada yang mau endorse kotaknya silakan. Silakan ya. Ini masih di luar, jadi juga masih agak-agak kalau kita sambil tepak-tepok gitu ya, ini karena banyak nyamuk. Iya. Anti nyamuk yang kita pakai juga belum di endorse, silakan. Silakan kalau ada. Kita membuka lah pokoknya ini. Kesempatan untuk kalian yang mau Gua akan buka di sini dulu biar kelihatan. Nah, kebalik. Itu? Mobil listrik. Mantap. Mobil listrik. Mobil listrik. Ya. Kita bahas mobil listrik. Ini pasti sama Mas Elon ini urusannya ini. Gue baru lihat beberapa waktu yang lalu. Itu gue lihat ada orang TikTokan. Iya. Itu video TikTok lah, bukan orang TikTokan. Video TikTok orang katanya nggak bisa tidur jam 3 pagi, terus dia buka-buka Tokopedia, ternyata jual Tesla, terus dia beli. Gua nggak tahu itu bener apa nggak, tapi ya mobil listrik itu sudah nyampe. Itu mobilnya Om Elon itu sudah nyampe di Indonesia. Sudah nyampe ya? Sudah ada sampai, ya? Gila ya? Dan menurut gua sih mobil listrik itu satu, Mas Elon nih ya, approach-nya Tesla itu gila sih menurut gua. Dia sekarang lebih besar dari General Motor, Toyota, BMW, Mercy yang sudah bikin mobil dari sejak zaman nenek moyang dulu gitu ya. Tiba-tiba ada satu pembuat mobil yang melangkahi mereka semua dan sekarang katanya baru jadi terkaya nomor 1 ya. Ngalahin Jeff Bezos katanya. Nah, menurut gua dia punya satu prinsip yang bisa diterapkan pada mobil nasional Indonesia Van. Apa? Yaitu kalau bikin mobil yang bagus. Ya kan, orang bikin mobil listrik itu udah banyak sebetulnya, tapi kan yang kecil, yang murah, yang untuk desa, yang untuk apa semua orang bisa beli murah, nana. Tesla bilang, gue mau bikin mobil sport mahal listrik. Bagus. Laris tuh ternyata. Jadi tuh kita harus, betul, gue setuju kalau kayak gitu. Jadi kita harus mengubah mindset kita dari mobil nasional itu karya anak bangsa, jelek dulu nggak apa-apa, nanti makin bagus. Jangan, langsung bagus aja lah. Langsung bagus aja, iya. Karena anak bangsa kita bisa kok bikin yang bagus. Bisa gitu kan. Dari mesinnya sampai apanya bisa. Jadi jangan bikin yang jelek, bikinlah yang bagus. Orang tuh akan beli gitu ya kan. Gitu, dan menarik juga sih itu konsepnya. Dulu tuh gue selalu bertanya-tanya gitu ya, kayak tuh gue mau beli mobil pertama gue gitu kan, gue konsultasi sama bokap gitu kan. Kira-kira beli mobil yang bagus apa ya gitu. Terus bokap gue bilang gini, udah nggak ada gitu ya di pabrik. Tuh bayangkan katanya Van, di pabrik-pabrik mobil di seluruh dunia gitu, engineer-nya ngumpul terus bilang, kita bikin mobil yuk, tapi jangan bagus-bagus lah. Gak ada. Semua mobil itu pasti dibuat bagus gitu. Iya, betul. Waktu itu gue percaya. Sampai kemudian ada orang yang suka ngomong-ngomong tentang konsep mobil nasional. Jelek dulu, kurang bagus, nggak apa-apa, nanti disempurnakan. Ternyata ada gitu yang kita bikin mobil nggak bagus, nggak apa-apa gitu. Nih, jangan. Nanti juga ada yang beli, nggak ada. Yang bagus aja lah. Bagus aja, sekalian yang bagus gitu. Karena harga 150 juta mobil yang tidak terlalu bagus, 150 juta yang bagus juga ada. Iya, betul. Jadi Tesla ini simply adalah mobil listrik yang bagus. Iya. Semua orang yang bikin mobil bensin, terus bikin mobil listrik, konsepnya kayak tadi lu bilang, jelek juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya mobil listrik nih, biar kalau disamperin orang keamanan lingkungan, gua ada, kan gitu. Tiba-tiba Tesla bilang,
Gua mau menggantungkan hidup gua pada sebuah mobil listrik. Gua nggak mau bikin yang bensin gitu. Dan gua mau bikin yang bagus. Dan dia jadi orang terkaya di dunia sekarang gitu. Gila. Hanya gara-gara konsep itu loh. Ya kan? Semua mobil-mobil yang lain pasti perusahaan-perusahaan sebesar Mercy, BMW juga bisa bikin mobil listrik kan. Ya, dan mereka bikin. Mereka tapi balik lagi yang paling bagus bensin. Benar. Iya. Dan dia yang berani bilang bahwa gue pengen bikin mobil listrik dan bagus, dan memang bentuknya bagus sih. Gue pernah lewat ke dealernya gitu ya. Dan itulah gitu, mesin mobil listrik yang dulu kan kayak ya kalau nggak kecil banget, bentuknya aneh gitu kan. Atau yang rada mendingan adalah yang hybrid, yang masih pakai bensin tapi mesinnya listrik. Jadi bensinnya itu dipakai buat ngisi listriknya. Jadi mobilnya sebenarnya mobil listrik, tapi gensetnya ada di dalam situ gitu. Itu kan hybrid, Toyota bikin, BMW bikin. Jatuhnya jadi mahal, kayak seolah-olah kayak lu punya mobil bensin dan listrik di satu badan gitu. Nah itu ada satu, gua nggak tahu nih apa ini udah dirubah atau belum ya. Setahu gue sih belum. Di Indonesia ini peraturan untuk kendaraan bermotor masih tidak bersahabat untuk mobil hybrid, Van. Karena dia kena pajak 2 kali. Motor listrik, karena yang dipajak untuk setiap mobil itu motornya. Kalau motornya 2, dia kena pajak 2 kali gitu. Jadi gue pernah, ini zaman dulu ya, sebuah majalah otomotif gitu ya, membandingkan efisiensi biaya antara mobil Toyota Prius dengan Xenia. Prius tuh hybrid ya? Iya, Prius itu listrik. Hybrid apa listrik ya? Hybrid ya. Antara Toyota Prius dengan Xenia. Ini teman-teman mungkin 5-6 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah berubah. Dia menghitung secara 5 tahun masih iritan Xenia. Karena Xenia harga belinya cuma murah. Sementara Prius itu saking mahalnya. Walaupun dia nggak diisi bensin 5 tahun aja masih rugi dibanding Xenia. Gue bilang gila, ini something wrong. Karena ya coba sebetulnya harus dirubah lah. Karena kan kita nggak semua bisa mengandalkan fossil fuel terus ya. Seluruh dunia menganggap bahwa mobil listrik itu lebih baik gitu loh. Jadi harusnya didukung, bukan jadi lebih mahal. Mobil listrik itu lebih bersih lah. Karena kan dia nggak ada asap knalpotnya gitu. Iya, betul. Gitu. Terus ya dari efisiensi dan lain-lain gitu. Kalau dulu kan hambatannya mobil listrik itu kan selalu di baterai ya. Baterainya besar, berat, atau ngisinya lama, makainya cepet gitu. Kayak apa? Kayak drone lah. Drone itu kan ngecharge-nya lama, makainya bentar gitu. Kan, kalau kendaraan karena dia listriknya dipakai untuk memutar motor. Iya, gitu, betul. Roda kan, jadi energinya jadi energi fisik, energi kinetik itu kan, jadi lebih cepat habis lah. Betul. Nah, salah satu terobosannya Mas Elon itu ya juga dia memulainya dari teknologi baterainya dulu. Betul. Dan sekarang yang beberapa minggu lalu ngetren tuh Vitra Eri, kalau tahu. Vitra Eri itu tester di Auto Driver dan beberapa channel mobil. Dia udah pasang dari PLN sekian ribu watt di rumahnya. Terus dia beli salah satu mobil listrik gitu ya. Jadi dia bisa isi bensinnya di rumah. Jadi betul-betul nggak perlu khawatir colokan gitu kan, nyoloknya di rumah gitu. Jadi udah mulai ada orang yang seperti itu loh, Van. Jadi kita nggak perlu ke pom bensin lagi gitu. Iya, PLN setahu gue mendukung sih kalau lu mau pasang charger mobil listrik di rumah, itu dia udah ada programnya lah gitu. Gue nggak ngerti juga bentuknya apa. Apakah tambah daya gratis apa gimana gitu, atau di loske gitu kan wattnya. Jadi jangan sampai gitu kan, lu lagi nonton TV terus gitu, jangan ngecas mobil, kecepret gitu. Kan kalau dulu gitu, jangan nyanyo gitu kan kalau malam gitu. Jangan ngecas mobil. Jadi kan wattnya kayak diloskan gitu ya. Nah itu ya udah didukung lah sama PLN sih, kalau tahu sekarang. Cuma format dukungannya, artinya kalau lu mau pasang charger mobil di rumah itu memang udah bisa kita di Indonesia sekarang udah bisa gitu. Apalagi kan kemarin tuh banyak kan, tiba-tiba banyak taksi ya yang pakai mobil listrik. Iya, betul. Bluebird ya kalau nggak salah. Iya, ada yang Tesla juga. Iya, ada yang Tesla juga. Pakai Tesla. Seingat gue Bluebird tuh pakai 2, ada pakai Tesla sama satu lagi BYD, BYD dari Cina. Ada BYD dari Cina. Gue tuh happy loh sama waktu Bluebird ngambil Tesla sama itu mobil listrik dari Cina itu. Karena artinya 5 tahun lagi
itu ada second-hand murah. Ada second-hand Tesla murah. Tesla X Silverbird gitu ya. Tesla X Silverbird. Lumayan loh itu. Kalau lu lihat sekarang Mercedes X Silverbird itu harganya berapa gitu kan. Ya Tesla X Silverbird kayaknya bagus. Iya. Tunggu second-hand. Kondisi baterai masih 70% gitu ya. Ini beli handphone apa beli mobil? Paling enggak kita ganti baterai lah. Iya, ganti baterai di gelodok katanya. Kita ganti baterai gitu. Selebihnya masih mulus. Iya. Itu, ya, lu sendiri, ya gue tau lu pakai mobil bensin lah, sama gue juga pakai mobil bensin sekarang. Kalau keadaan artinya tidak ada restraint apapun gitu, nggak ada concern apapun, lu mau switch nggak kalau gitu? Kalau yang gua tunggu-tunggu adalah hybrid, Van. Lalu malah hybrid. Hybrid, 100% listrik tuh. Gua kan jualan mesin ya. Jadi gue tau lah kira-kira memanage bikin mobil mungkin gampang, bikin spare part dan servisnya itu yang susah gitu loh. Jadi at least kalau mobil gua hibridanya udah jebol 10 tahun lagi, bensinnya masih bisa jalan, gua masih bisa beli semua spare partnya di tempat umum gitu loh, Van. Ya walaupun mungkin dia udah nggak bisa kirim power lagi dari motor listriknya ke ini ya. Tapi kalau gua sih, menurut gua yang akan jalan adalah hibrid dulu. Karena kalau full listrik itu spare part dalam waktu 5 tahun kan lu pasti butuh spare part. Begitu bengkelnya gimana, lu nggak biasa ganti oli nggak sih mobil listriknya gitu kan? Nggak tahu ya. Ganti oli. Terus apa mesti ganti busi atau apa gitu kan? Dan maintenance-nya nggak ketahuan gitu. Dan makanya sebetulnya ide asal nggak dipajak double, ide hibrid itu adalah untuk memperkenalkan dulu listrik. Gitu, ya kan? Ya, so, masalahnya ekosistemnya beda sih ya kalau hybrid sama full listrik ya. Karena kalau hybrid kan yang tadi gue bilang, mobil hybrid itu secara gampangnya adalah mobil listrik yang manggul genset gitu kan. Dia mobil listrik. Iya, betul. Yang manggul genset di bagasi gitu. Ya, jadi betul. lu isi bensin ke gensetnya ngasilin listrik, ngecas mobil lu gitu. Iya, betul. Nah, itu kan ekosistemnya beda, karena kalau lu pakai mobil yang full listrik maka lu ngecasnya di rumah, ininya di station gitu. Dan pom bensin bener-bener lu nggak kepake. Iya, kan? betul nggak kepake, betul. Itu kan beda ya. Jadi dan gua nggak tahu hybrid itu di support nggak, karena kan yang tapi yang hybrid juga pakai baterai sih ya, karena kan pakai ada baterainya, iya ya. ada baterainya. Yang pembangunan di mana tuh di Cikarang, Karawang, itu yang pabrik Hyundai, baterainya Hyundai ya. Iya. Itu kan juga di mana sih itu? Gua nggak tahu. Itu carilah nanti di berita itu. Ini kan ada pabrik baterai mobil listrik tuh di bikinannya Hyundai gitu misalnya. Nah itu kan untuk mobil yang full listrik sebetulnya gitu. Ya gua nggak tahu apakah di Indonesia hybrid akan jadi roadmap-nya gitu, masuk ke roadmap mobil listrik itu. Gue sih dulu waktu pertama kali kenal teknologi atau baca teknologi hybrid itu, gue tertarik sih sama hybrid itu, kayak wah ini ideal gitu. Iya betul, ideal. Kalau menurut gue sih, karena dia jauh lebih irit daripada bensin biasa. Iya. Dengan tenaga yang sama, dengan cc yang lebih gede, tapi digantikan dengan motor listrik gitu. Iya. Kelemahannya di Indonesia cuma harganya aja. Iya. Ya karena pajaknya yang double gitu loh. Itu aja kelemahannya. Iya. Tapi sebetulnya kalau dipakai mah dia ideal gitu. Dan ya itu gue juga menunggu ya. Artinya bagaimana kesiapan, karena kalau lu mau isi bensin, lu mau ngecas listrik itu kan infrastruktur nih, nggak tergantung lu kan. Artinya gue beli mobil listrik untuk dipakai di Serpong doang sih mungkin oke. Tapi kalau gue misalnya mau ke Surabaya pakai mobil listrik, kalau habis baterai gimana ngecasnya kan? Masa gue mau ke truk sebelah bawa kabel, mas pinjam akinya sebentar gitu. Kita mau jumper mobil saya gitu. Artinya kan distribusi stasiun pengecasan itu kan harus sampai ke kota-kota kecil. Betul. Kalau maka yang bermain dengan mobil listrik kan akhirnya jadi mainannya orang kota gede aja gitu. Betul. Itu nggak ideal kalau menurut gua. Jadi emang sih isu tentang mobil listrik itu juga adalah isu tentang infrastruktur sih. Iya.
Cuma ada Kalau satu hybrid mungkin enggak ya? Karena kan lu masih ngecek hybrid pom enggak, bensin. hybrid enggak pernah. Iya, Nah, hybrid lu masih isi pom bensin, masih isi bensin. Hybrid itu masih isi bensin. Sebenarnya ada satu ide Van yang menarik, yaitu untuk daerah downtown ya, kayak Jakarta gitu ya. Daerah downtownnya kan ini selalu macet nih, ya. Itu bisa dijadikan 100% listrik gitu. Jadi lu nggak usah pasang pom bensin listrik di Brebes jauh teuing gitu kan. Lu pasang aja di seluruh Jakarta, yang Jakarta Pusat misalnya, sambil di daerah-daerah terluarnya lu sediain tempat parkir di situ pakai mobil biasa, abis itu lu sewa motor listrik, mobil listrik, beca listrik, bemo listrik, apalah istilahnya gitu. Nah dari situ kalau lu abis ya pengecasannya lu tinggal fokusin ke pusat kota aja. Begitu keluar dari situ lu balikin ke pengecasannya. Karena kan kalau gua ke kantor ya, kalau inget-inget zaman sebelum Covid dulu gitu kan. Kalau kita ke kantor dibutuhkan waktu sejam dari sini sampai ke misalnya Mampang. Dari Mampang ke Sudirmannya yang 2,5 jam kan. Maksudnya that's the problem gitu. Dari ke pinggiran kota sih nggak masalah. Lu bisa parkir, makanya akhirnya kita sering parkir abis itu kan sambung Gojek kan. Atau naik MRT. Atau naik apa gitu. Tapi kalau memang susah karena MRT kan nggak ke titik per titik gitu ya. Lu bisa sewain listrik di satu tempat tertentu sih. Itu mungkin lebih visible daripada lu harus seluruh Indonesia gitu. Jadi antar kotanya tetap pakai mobil bensin. Betul, antar kotanya tetap pakai mobil bensin, tapi karena infrastrukturnya kan, lu bisa kirim bensin ke Brebes pakai tangki, tapi lu nggak bisa kirim listrik pakai tangki. Kabel. Mesti pakai kabel. Kabelnya narik kabelnya itu mahal masalahnya. Kabelnya itu ya sekarang juga kan nggak. Kalau dibilang kan katanya kelistrikan Indonesia itu udah lumayan ya di atas 90%. Cuman nggak nyala tiap hari gitu. Iya. Udah di sini udah ada listrik, ada. Gitu. Ada. Nyala nggak? Nah itu. Nyala sih. Nyala. Cuman ya enggak, ya nyalanya 24 jam gitu. Tapi bukan sehari, 24 jamnya bisa seminggu. Iya. Dalam seminggu 24 jam nyalanya. Nah itu kalau diintegrasikan ya, menurut gua misalnya di Jakarta, Surabaya gitu ya, maka itu bisa jadi opportunity untuk mobil nasional. Iya. Bikin yang bagus, tapi listrik yang khusus dipakai di Jakarta gitu. Beberapa mobil kan kita taunya itu kita sewa dulu kan, naik taksi, kayaknya gitu bagus nih gitu. Lama-lama kan kita beli juga gitu. Bener-bener. Atau yang itu ya kayak naik apa? Naik Grab, naik apa gitu kan? Mobilnya. Iya betul, mobilnya kan macam-macam pakai mobil listrik betul. Atau ada orang yang nyawain taksi yang khusus listrik, tapi khusus di perimeter tertentu. Kalau dulu orang harus jalan, sekarang pakai listrik aja gitu. Otomatis kan daerah situ bersih gitu ya. Dan ada satu kartun yang menurut gue juga menarik dibahas ya kemarin ini. Ada biasalah orang-orang kan suka nggak pernah puas gitu ya. Sama aja lah mobil listrik sama mobil bensin katanya. Karena kalau mobil bensin knalpotnya di mobilnya. Kalau mobil listrik knalpotnya di pembangkit listriknya, ada asapnya. Ya, lu kalau mau 100 lebih hemat lagi daripada pakai PLTU ya pakai nuklir. Tapi panjang itu diskusinya. Itu baru nggak ada asapnya. Atau solar power. Tapi solar power juga berat mau seberapa? Kita jemur baju aja susah kering. Gimana lu? Jadi ya, makanya pembangkit listrik tenaga matahari di Indonesia itu bukan cuma di Indonesia lah. Pembangkit listrik tenaga matahari itu di seluruh dunia masalahnya satu, dia mesti luas. Iya. Itu artinya kalau lu mau membangkitkan listrik untuk satu komplek perumahan lu ini ya semua atap berarti mesti pasang gitu. Betul. Tapi ya gitu. Setelah listrik nih ya, ternyata ya kalau lu ngobrol sama astronomi ya, astronom itu dia menilai peradaban sebuah planet, ada istilahnya Dyson scale kalau nggak salah ya. Dari berapa persen dia bisa memanfaatkan energi mataharinya. Jadi kalau makin tinggi pemanfaatan energi mataharinya itu dianggap kebudayaannya semakin maju. Dan kita itu planet bumi ini nggak ada 3% atau 2% gitu. Masih sangat kecil sekali, Van. Iya. Padahal kalau kita lihat di zaman dulu gitu, kita menggunakan teknologi matahari sebenarnya untuk ngejemur kerupuk.
Untuk jemur baju. Iya. Gitu. Dia tanya kalau kita ke Amerika misalnya apartemen punya dryer kan. Iya. Nah, kalau kita ditanya di rumah lu ada dryer nggak? Ada, itu di halaman. Iya. Semua keringin di halaman. Solar power dryer. Iya. Sama solar dried banana. Pisang sale. Tapi bener loh, jadi cepat atau lambat kita akan masuk ke energi matahari. Iya nih. sih, pasti sih. Bener juga kalau yang lebih aman ya energi matahari gitu ya, dan semakin efisien kita konversi energi matahari ke energi listrik atau energi apapun yang kita pakai, itu semakin kita tinggi peradabannya. Bahkan katanya bentuk yang paling ideal itu adalah planet bumi itu ya, planetnya itu dikelilingin sama solar cell. Jadi si planet ini hidup dari solar cell-nya. Kita nggak lihat sinar matahari langsung, tapi sinar mataharinya diserap sama solar cell-nya. Solar cell-nya memancarkan lampu-lampu di bawah situ gitu. Mungkin planet itu isinya semua perkebunan bawang yang dipanasin dulu dipakai lampu siang malam. Atau penetesan anak ayam. Iya. Seplanet itu gitu. Buat netesin anak ayam. Pas kita capek-capek ke sana yang dilihat kok anak ayam semua. Bosnya mana? Ini planet terang amat ya. Jadi gitu tuh. Nah, kalau mobilnya udah available 100% listrik, Van, lu kemana tujuan lu untuk mencoba mobil itu pertama kali? Misalnya lu pakai mobil listrik gitu. Oke, pertama gue into mobil listrik. Jadi sebenarnya gini, gue tuh into new technology lah pada dasarnya. Waktu misalnya ada konversi ke bahan bakar gas gitu, gue nyari converter gas pakai LPG itu buat di mobil itu gimana masangnya dan lain-lain. Terus kemudian gue tahu bahwa ternyata itu nggak terlalu aman. Jadi karena banyak ininya lah ya. Jadi kalau yang bagus sih aman, tapi banyak yang standarnya kurang baik waktu itu. Jadi akhirnya gue nggak pasang. Tapi keinginan untuk masang itu selalu ada. Terus hybrid gue juga tertarik. Kemudian dihentikan oleh harganya. Lah itu. Nah, jadi listrik begitu, mobil listrik ya, gue into mobil listrik, gue pengen banget punya mobil listrik gitu nantinya. Kemana gue akan coba itu dua sih kalau gue yang langsung kepikir untuk nyoba itu dua hal. Yang pertama adalah jalan jauh, jadi jalan jauh aja gitu, kayak tadi lo bilang misalnya Jakarta Surabaya gitu, atau Jakarta Pangandaran misalnya gitu ya. Nah itu pokoknya jalan jauh yang naik turun gunung segala macam gitu, yang jalan bagus tapi challenging lah gitu ya kan, ada tanjakan, ada turunan, belokan dan lain-lain. Yang kedua yang gue pengen coba itu adalah gue pengen coba di cuaca buruk. Jadi mungkin jarak dekat gitu, tapi misalnya kayak begitu nunggu hujan gede jedar gue naik mobil gue jalan gitu. Gue pengen nyoba gitu. Karena gini, salah satu kenapa Tesla itu bagus, selain lu bilang karena dia bagus gitu ya, dan salah satu yang kenapa dia bagus adalah user experience-nya itu sama mobil konvensional. Jadi lu nyetir mobil itu, mobil listrik itu rasanya sama nyetir mobil yang lu kenal selama ini itu deket. Pasti ada bedanya ya, tapi itu dekat gitu. Jadi itu nggak aneh rasanya. Nah, itu yang gue pengen cobain dengan cuaca buruk dan lain-lain itu. Gue pengen coba ada feels yang berbeda nggak bawa mobil listrik itu di suasana yang ini sama suasana normal gitu. Sama mobil gue yang lama, artinya mobil bensin kan. Nah, mobil bensin kan kita dengerin suara mesinnya, kalau hujan gitu ada suara yang aneh enggak gitu, kita kontrol suhunya dan lain-lain, kacanya ngembun sebagainya lah gitu, AC. Nah, kalau si mobil listrik itu user experience-nya di cuaca yang kayak gitu tuh sama nggak? Itu yang gue pengen tahu sih. Yang pengen gue coba, makanya tadi tanya dua, satu jarak jauh, yang kedua yaitu di cuaca yang buruk lah gitu, hujan gede, badai gitu, pengen nyobain gitu. Kalau gua sih, Van, mobil listriknya akan gua bawa ke Tangkuban Perahu dulu. Karena gini, salah satu perbedaan mobil listrik dengan mobil bensin itu kan suaranya.
Mobil listrik kan nggak ada suaranya ya. Nggak ada suaranya. Gue tuh beberapa kali ya, yang gue tunggu juga suatu saat adalah motor kapal tuh, tapi yang listrik. Karena setiap kali gue berada dalam pemandangan yang indah, tapi ini suara nih bisa dikurangin gak sih gitu kan? Kapal dan kalau lu ke Lembang kan, lu buka kaca misalnya, lu mau menikmati suara-suara burung kayak gini gitu kan, ada kan tuh banyak suara burung. Kalau ya, starter mobil nggak kedengeran. Jadi kalau lu bisa bergerak melihat sesuatu alam gitu ya yang ada suaranya buana, tapi mobil lu nggak ada suaranya, cuma jalan gitu, itu satu feeling yang sekarang tuh impossible gitu, nggak mungkin kecuali lu naik beca. Iya kan? Kalau lu naik beca bisa. Kalau lu naik beca di depan ya, kalau lu naik beca yang ngegoes, itu sama kayak naik sepeda, kedengeran suaranya. Suara ngos-ngosan lu sendiri. Dan nggak mungkin juga naik beca naik ke tangkuban perahu. Kecuali naik sepeda ke tangkuban perahu, suara lu kenceng banget. Itu bener ya? Banyak suasana yang gagal kita nikmatin karena suara mesin. Dan mobil listrik itu kan, gue baca di berita tahun 2000-an lah, jadi udah 20 tahun yang lalu tentang mobil listrik itu. Salah satu yang di-highlight di undang-undang lalu lintas gue lupa di Eropa atau di Amerika adalah betapa bahayanya mobil listrik ini kalau dia tidak ada suaranya. Jadi di undang-undang lalu lintasnya itu dipaksa supaya mobil listrik itu bersuara. Iya memang, iya. Bersuara. Nah, yang kemudian gue baca juga di mobilnya Mas Elon itu, karena dia tahu suaranya artificial, kenapa nggak sekalian dibikin lu mau suara apa gitu. Karena kan suaranya digital sebetulnya kan, bukan suara mesin beneran gitu. Iya. Jadi ya udah, lu mau pakai suara apa? Lu mau pakai suara Ferrari bisa, install aja MP3-nya gitu. Jadi lu mau mobil lu suaranya suara mendengung halus gitu bisa. Lu mau pakai suara kayak knalpot mobil racing bisa gitu kan. Gua dengar sekarang tim Tesla kan mau siap-siap jualan di Indonesia ya. Dia ke Bandung, Van, khusus untuk merekam suara Suzuki Rungtung. Rungtung. Untuk Bandung edisi Suzuki Rungtung gitu. Dulu pernah punya tuh. Iya makanya. Saudara gue punya tuh ditaruh di rumah tuh. Suzuki Rungtung. Mobil 2 tak gitu. Mobil 2 tak ya bener. Pickup kan, pickup. Iya pickup. Suzuki Rungtung. Nanti akan ada di Tesla khusus itu Bandung edition. Kalau gue pakai itu, gue install yang itu suaranya. Kebayang di Sudirman Tamrin Tesla Rungtung. Aduh. Iya, mobil listrik sih gue pengen punya sih. Gue nungguin sih sebenarnya. Nungguin harganya normal. Kalau nggak salah Tesla tuh di berapa sekarang? Di 1,5 ya, 1,5 M. Iya, 1,5 M. 1,5 M, 2 M lah gitu. Nissan, Hyundai itu udah siap-siap masuk dengan konsep yang cukup menarik sih. Kicks, e-Kicks atau apa itu namanya. Itu lumayan menarik sih. Dan gue baca berita terakhir Skandinavia itu sudah 30-40% pakai mobil listrik semua. Swedia atau Denmark itu udah memutuskan bahwa per 2021 mobil baru yang dijual hanya boleh mobil listrik. Oh iya? Ya, jadi dia nggak boleh jualan baru mobil, kalau second-hand nggak apa-apa, tapi impor baru atau jual dealer showroom baru itu hanya boleh mobil listrik. Iya. Itu 21 atau 2022. Masalahnya berita-berita Skandinavia itu kadang-kadang jumlah penduduk mereka sama dengan 2 kecamatan aja di sini. Jadi kalau disamain gini kayaknya nggak applicable juga. Tapi ya mudah-mudahan paling nggak hybrid atau full elektrik. Tanpa dukungan perpajakan dan sebagainya kayaknya sih nggak mungkin mendadak jadi murah gitu loh. Jadi kita mengetuk hati ya, mudah-mudahan bisa sama segera gitu ya. Satu ya, perpajakan, terus infrastruktur. Jadi itu bukan barang aneh gitu, karena dia bukan barang aneh, jadi dia mudah digunakan, banyak yang pakai. Dan bukan barang mewah. Ya, dan kalau banyak yang pakai kan jadi harga juga pasti turun. Gitu. Betul. Karena produksi pasti banyak. Yang kedua yang gue tungguin juga adalah mobil Cina gitu. Mobil Cina itu kan pasti lebih murah ya daripada mobil Eropa. Pasti lebih murah daripada Tesla lah gitu. Nah, yang gue tahu Wuling itu juga udah masukin mobil listrik. Oh ya? Oke. Wuling udah masukin mobil listrik. Jadi mobil-mobil Cina dengan kualitas yang lumayan gitu, itu juga menurut gue sih bakal jadi pendorong gede buat orang pakai mobil listrik gitu. Betul. Oke, kalau gitu teman-teman sekalian siap-siap
siapa tahu dengan acara ini ada pengumuman Menko Perindustrian besok. Yang baru mulai kerja tahun ini atau tahun depan, mulai nabung pengen punya kendaraan, Iya. mikirnya udah langsung aja mobil listrik. Iya, mikirnya mobil listrik. Minimal RC dulu yang pakai remote lah. Itu yang di mall-mall. Itu kan mobil listrik juga. Itu yang di mall-mall biasanya yang bocah-bocah pakai. Iya, itu juga mobil listrik. Tuh, anak-anak itu bermain dari kecil pakai mobil listrik, Nanti ya. mereka besar, mobil yang mereka pakai adalah mobil listrik. Betul, zaman saya kecil dulu mobil kayak gitu tuh di Bose, ada Bose aja. Untung sekarang pakai bensin. Sekarang pakai. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin Random Jumat. Ya. Jangan lupa like and subscribe. Oh ya, ini di komen juga kasih tema buat kita Ya, masukin punya ke kotak tema ini. apa ya? Bulan ke, Nobel ke, Iya, ya nanti masukin kita, aja nanti kita kocok di kotak ini. Tema-tema sains, tema-tema makanan gitu kan. Katanya ini Random Jumat adalah podcast atau talk show kuliner berkedok random. Iya. Jadi, berkedok sains dan random Iya. gitu. Dan, ya ide apalah masukin ke kotak ini, caranya tulis di komen, nanti kita tulis, kita pilih di sini. Siap. Ya. Oke. Oke, sampai jumpa di Random Jumat berikutnya. Hati-hati, pandeminya masih ada. Jangan lupa masker dan selalu jaga jarak. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Kita ketemu Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.